فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kemarin kita masuk pada masalah yang ketiga berhubungan dengan pengkafanan. Dan dalam masalah pengkafanan ada perbedaan antara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Setelah kita baca kemarin, kalau laki-laki dikafani dengan 3 kain bidin suhuniyah, itu untuk Nabi SAW. Nah, dengan 3 lapis kain yang berwarna putih dari katun. Dan kain mori akhwanifillah yang ada, nah, kemarin saya lihat dari katun juga, dalam artian dari kapas, kecuali yang memang yang lebih murah dari itu yang sintetis. Yang sebagian mori memang dari katun. Yang jelas, yang sunnah untuk bisa sesuai dengan apa yang dibagikan untuk Nabi SAW. Dari sisi warnanya itu putih, kemudian dari sisi badan, dari sisi bahannya itu dari kapas, yaitu tenunan dari kapas, bukan sintetis. Kain katun. Kemudian mengenai wanita, dikatakan di sini wal untha khamsatu athwabin min qutnin izarin wa khimarin wa qamisin wa lifafatain. Dan wanita dia itu dikafani dengan 3 pakaian atau 3 kain yang juga berasal dari katun. Dengan perincian izar wa khimar wa qamis. Kalau untuk laki-laki kemarin alhamdulillah, jenazah dimasukkan, dalam artian dibungkus saja, dibungkus. Adapun untuk wanita, maka di sana ada yang dipakaikan sebagai izar, ada yang sebagai khimar, dan ada yang sebagai qamis. Baru kemudian 2 lapis yang dibungkuskan sebagaimana dibungkuskan pada laki-laki. Izar yaitu untuk bagian bawah dari jenazah wanita tersebut. Sedangkan khimar untuk menutup bagian kepala dia. Sedangkan qamis, alhamdulillah, bagaimana kok dipakaikan qamis pada wanita? Untuk qamis yang dimaksud di sini bukan kemudian dipakaikan gamis, dipakaikan pakaian kepada jenazah wanita tersebut, karena tidak akan bisa, sulit, apalagi sebagian jenazah yang sudah kaku. Baik.
Nah, dan bagi mereka-mereka yang membedakan dalam masalah pengkafanan, karena ada khilaf dalam masalah pengkafanan antara laki-laki dan perempuan, apakah disamakan atau dibedakan. Adapun para pengarang kitab ini, dan ini merupakan pendapat Hanabilah, mereka berpendapat bahwasanya wanita itu dengan 5 pakaian, yaitu 5 kain. Kita pahami dulu bagian izar 6, kemudian bagian khimar, kemudian qamis. Bagaimana untuk mengamalkan ini? Yaitu dibentangkan kain alhamdulillah, sehingga kain ini 2 kali lipat panjangnya. Kalau seorang itu tingginya 1,5 meter, maka dia potong 3 meter, kemudian dia lipat di tengah, kemudian dilubangi untuk kepala. Nah, kemudian apa? Lubang ini dimasukkan melalui kepala, sehingga apa? Digelar dulu 3 meter. Kemudian jenazah wanita ini meletakkan di atas apa? Di atas bagian yang bawah, kemudian baru lubangnya dimasukkan lewat kepalanya. Nah, ini yang dimaksud dengan mengenakan qamis bagi si jenazah wanita. Paham? Jadi ibarat ini buku ini, di sini dilubangi. Kemudian jenazah letakkan di sini, baru kemudian masukkan lubang ini ke kepalanya dan ditutupkan bagian atas. Sehingga seperti apa? Dia memakai qamis. Cuman bagian kanan kiri tidak ada jahitan. Tidak ada jahitan, tidak ada tangan. Paham? Baru setelah itu berarti lengkap. Ada izar, ada khimar, ada qamis, baru lifafatain, yaitu 2 lapis sebagaimana pada laki-laki. Jadi kalau ingin mengamalkan yang seperti ini bagi jenazah wanita, tentunya lebih butuh apa? Butuh lebih banyak lagi kain. Butuh lebih banyak lagi kain. Dan butuh apa? Untuk lebih dia apa? Menata sebelum jenazah diletakkan di atas lembaran-lembaran kafan ini, harus ditata lebih apa? Lebih jeli. Karena apa? 2 lifafah, 2 lembar itu yang paling luar. Kemudian di atasnya yang lapisan ketiga paling atas, berarti ini yang berupa qamis, ya, qamis yang panjang, yang ada lubangnya tadi, qamis. Kemudian di atasnya, setengah untuk bagian apa? Setengah untuk bagian bawah, ini yang namanya izar. Kemudian khimar untuk menutup apa? Kepala. Dikerudungkan untuk si jenazah tersebut. Baik. Untuk bagian atas gampang, dalam artian nanti terakhir bisa, maksudnya dipisah. Cuman yang 3 lapis ini harus ditata bagus. Terutama qamis ini yang terkadang membingungkan bagi mereka-mereka yang berpendapat tentang 5 lembar ini. Bagaimana qamis yang dimaksud tersebut? Yang dimaksud tadi apa dibilang? Yang dimaksud tadi kemudian dimasukkan melalui apa? Kepala, sehingga ada lubang untuk kepalanya, seperti apa? Kerah untuk leher pada manusia yang masih hidup. Baik. Dan yang menjadi landasan mereka dalam masalah ini, yaitu hadits Laila bintu Qanif Al-Thaqafiyah tentang pengkafanan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis tersebut putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani fi khamsati athwab.
Cuman alhamdulillah, hadis ini tidak sahih dikarenakan padanya Nuh Ibnu Hakim As-Saqafi, dia seorang perawi yang majhul. Tayyib. Dan Syalbani rahimahullahu ta'ala menghukumi tambahan fakafannaha fi khamsati atwab, kemudian kami mengkafani putri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 5 kain, ini syadzah. Nabi bisa merujuk tentang penjelasan hal ini dalam Ahkamul Janaiz yang dikarang Syalbani halaman 65. Juga hukum tentang hadis tersebut dalam Ad-Dha'ifah nomor 5844. Baik. Sehingga kesimpulannya, bagaimana masalah pengkafanan wanita? Yang rajih dalam masalah ini disyariatkan dalam pengkafanan wanita sebagaimana disyariatkan pada pengkafanan laki-laki. Tidak ada perbedaan. Ini lebih mudah. Kenapa? Alhamdulillah, dikarenakan memang tidak kita dapati dalil yang sahih yang membedakan. Mafhum? Cuma kita butuh memahami. Nah, kita sedang mempelajari kitab. Mereka berpendapat membedakannya, sehingga kita pahami dengan baik apa yang dimaksud dengan 5 athwab ini, 5 kain. Bukan kemudian 5 kain ditumpuk-tumpuk, tidak. Tapi yang ditumpuk tetap apa? 3 sama. 3, kemudian tayyib, khimar dan izar itu potongan bagian bawah dan apa untuk menutup kepalanya. Tayyib. Hadis siapa tadi? Hadis Laila bintu Qanif As-Saqafiyah. Padanya ada Nuh Ibnu Hakim As-Saqafi majhul. Sehingga yang rajih sama. Jumlahnya yaitu 3 lapis kain. Qala was-sabiyyu fi thawbin wahid. Dan mayat bayi dia dikafankan pada 1 lembar pakaian atau 1 lembar kain. Wa yubahu fi thalathah, dan diperbolehkan untuk disamakan. Dikafankan pada 3 lapis kain. Was-saghiratu fi qamisin wa lifafatain, dan saghirah yaitu bayi perempuan, atau anak perempuan yang kecil, maka ketika meninggal dikafankan fi qamisin wa lifafatain, pada qamis dan 2 lembar kain. Dan sekali lagi dalam masalah ini pembedaan alhamdulillah antara laki-laki dan perempuan tidak sahih. Berarti kita memiliki dalil umum dalam masalah kafan. Dalam masalah pengkafani, yaitu untuk kafan Nabi SAW 3 lapis, maka semuanya dikafani dengan 3 lapis tersebut. Tayyib, dengan 3 lapis tersebut. Sehingga kesimpulannya berhubungan dengan masalah pengkafanan. Yang perlu dipahami dengan baik yaitu kadar wajib dalam mengkafani mayit. Apa kemarin yang disebutkan ijma' padanya, Mbak Ukasha? Kadar wajib dalam mengkafani yaitu 1 lembar kain yang menutup. Jadi menutup auratnya, menutup kulitnya, dalam artian menutup sempurna, bukan kemudian sekedar lapisan tapi masih nerawang. Tapi 1 lembar kain menutup seluruh anggota badannya. Ini kadar wajib. Kemudian hal-hal yang wajib yang harus ada pada masalah pengkafanan. Yang kedua yaitu, kalau yang pertama tadi, an yakunal kafan ta'ilan sabighan ya'ummu jami'al badan, yaitu kafan tersebut panjang dan lebar mencakup semua anggota badan.
Ini jelas karena dipersyaratkan harus menutup. Kemudian yang kedua, an yakuna al-kafan kathifan la yasiful badan, yaitu kain kafan tersebut kathif, tebal, dalam artian tidak terlalu tipis, yang tidak menunjukkan sifat kulit si mayit tersebut, atau memperlihatkan sesuatu yang ada di balik kain yang nerawang. Ini tidak sah. Yang ketiga, an yakuna al-kafan mimma yajuzu lubsu. Kafan itu harus dari bahan yang boleh dipakai. Berarti keluar darinya tidak diperbolehkan mengkafani mayit laki-laki dengan sutra. Yang keempat, an yakuna al-kafanu tahiran. Kafan itu harus suci, tidak dari sesuatu yang najis atau kain yang ternajisi. Kemudian yang kelima, alla yakuna fil kafani israfun wa tabdzir. Hendaknya dalam kafan tersebut tidak ada israf, yaitu perbuatan berlebih-lebihan, dan tabdzir, yaitu perbuatan mubadzir. Ini mahal yang menjadi kewajiban dalam masalah mengkafani. Baik. Kemudian yang merupakan sunnah-sunnah dalam mengkafani, yang pertama, hendaknya kafan itu 3 lembar kain. An yakuna al-kafan salasata athwab. Dan dalil ikhwanifillah tentang 3 lembar kain ini adalah hadis yang paling sahih yang datang dalam masalah pengkafanan. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan takfinuhu fi salasati athwab as-sahhu ma warada fi kafani. Pengkafanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 3 lapis kain itu adalah yang paling sahih yang datang dalam masalah kafan beliau. Adapun riwayat bahwasanya beliau dikafani dengan 7 lapis atau yang lainnya, riwayat-riwayat yang lemah, bahkan dihukumi oleh Syalbani mungkar. Dikecualikan dari disunnahkannya memakai kafan 3 lapis ini siapa? Seorang yang meninggal dalam keadaan muhrim. Seorang yang meninggal dalam keadaan muhrim, Rasulullah perintahkan dikafani fi thawbain, wa kaffinuhu fi thawbain. Kafanilah dia pada 2 lembar pakaian. Jadi kalau muhrim 2 saja. Kenapa? Karena seorang yang berihram dia memakai 2 lembar pakaian, yaitu izar dia dan yang digunakan untuk rida. Maka dia dikafani dengan itu, dengan pakaian ihram dia. Dengan pakaian ihram dia. Dan pakaian ihram alhamdulillah pada zaman sekarang memang banyakannya putih dan tebal. Baik. Kalau seorang muhrim meninggal, maka dikafani dengan kain ihram yang dia pakai. Kalau selain muhrim boleh tidak? Boleh saja. Kalau seandainya dia menginginkan atau mempersiapkan untuk kafan dirinya, kain yang dulu telah dia pakai untuk berihram 2 lembarnya, kemudian yang 1 lembar lagi ditambahkan, boleh. Karena kain ihram juga lebar dan panjang, ya. Baik. Dan juga dari sisi bagus. Jelas dia seperti handuk, ya kan, pada zaman sekarang dari katun, dari kapas. Yang ketiga, an yakuna al-kafan abyad bil ijma'.
Yang ketika disunahkan kafan itu berwarna putih. Ini berdasarkan ijma' juga nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an yakunal kafan khalian minal qamis wal imamah. Kafan itu khalian, yaitu kosong, yaitu tidak ada padanya gamis, juga tidak ada imamah padanya, yaitu tidak berbentuk pakaian, ya lembaran kain. Dibungkuskan untuk apa? Jenazah, bukan dipakaikan dalam artian sebagaimana dalam contoh tadi, dilubangi kemudian dipakaikan, atau bahkan membuat pakaian khusus untuk mayit berbentuk qamis. Ini tidak. Tidak pula dipakaikan imamah pada jenazah, kalau itu jenazah laki-laki. Berdasarkan nas dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Bukhari Muslim, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyah min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. 3 lembar kain berwarna putih dari katun. Tidak ada padanya qamis, tidak pula imamah. Sehingga ini 3 lembar ini tok. Tidak dipakaikan juga kopiah, tidak disertakan pakaian yang lain, tidak. Dan ini yang paling utama, karena itulah yang dipilihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilihkan untuk nabinya kecuali yang paling utama. Kemudian yang keempat, tabkhirul kafan. Kalau bisa kafan ini diwangi-wangi dulu dengan bukhur, kalau memiliki bukhur. Untuk mewangikan pakaian tersebut, atau mewangikan kafan yang ingin digunakan untuk mengkafani jenazah. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalathan." Di sini dikatakan oleh Ibnu Munzir rahimahullah, kullu man yuhmadu anhu min ahli ilmi yastahibbuna ijmara thiyabil mayyit. Semua dari kalangan ahli ilmi yang dihafal pendapatnya, mereka menyatakan disunnahkannya untuk membeli bukhur pada pakaian atau pada kafan yang digunakan untuk mengkafani mayat tadi. Pada kain-kain yang ingin digunakan untuk kafan. Kecuali siapa? Kecuali muhrim. Karena muhrim tidak boleh kafannya dikenai minyak wangi. Dan bukhur ikhwanillah kuat. Kuat terserapnya, karena berupa asap, sehingga terserap sampai ke serat-serat kain, nempelnya lama. Berbeda dengan sekedar minyak wangi yang kalau kering biasanya sudah hilang. Tapi kalau tidak didapati bukhur, maka ya dengan minyak wangi yang didapati. Karena intinya untuk apa? Menjadikan kafan tersebut berbau wangi. Ini 4 yang disunahkan berhubungan dalam masalah pengkafanan. Kemudian tanbih, sebelum kita masuk pada permasalahan yang berikutnya mengenai jumlah untuk mengikat kafan tersebut. Kemarin telah kita tegaskan tidak ada jumlah tertentu. Karena yang diinginkan dengan ikatan tadi adalah agar kafan tidak terlepas. Sehingga yang utama, ketika telah diletakkan di lahatnya, maka
tali-tali ini dilepas. Tali-tali ini dilepas sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan terlebih lagi di negeri kita, yang apabila tidak dilepas menimbulkan fitnah besar. Kenapa? Karena kalau tahu nggak dilepas, biasanya geger. Penduduk kampung bisa geger. Ini belum dilepas tadi pocongnya, ketakutan nanti kalau keluar, meloncat-loncat jadi pocong. Dan ini sempat terjadi dulu pada sebagian ma'had. Tidak dilepas. Akhirnya timbul geger, akhirnya betul dibongkar, masuk koran. Masuk koran. Padahal perkara melepas atau tidak melepas, dalam masalah ini tidak disinggung dalam dalil sehingga perkaranya luas. Tapi kalau sampai menimbulkan fitnah, jelas muhattam, perkara yang wajib untuk dilepas. Dilepas. Karena itulah Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang menyebutkan yang afdal untuk apa? Dilepas tali pengikat tersebut. Tali pengikat tersebut. Kemudian berhubungan dengan jenazah yang hancur, yang sulit kalau untuk dikafani, maka tidak mengapa kalau dikumpulkan dulu kemudian diletakkan pada semacam plastik. Sehingga darah tidak berceceran melalui kafan tersebut. Hal ini sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala juga. Misalnya seorang jenazah karena suatu kecelakaan dan yang lainnya, waliyadzubillah, sehingga darah begitu banyak berceceran dan anggota-anggota tubuhnya juga sulit. Kalau sekedar kafan saja tidak mengapa diletakkan di plastik dulu, baru kemudian dikafani di bagian luar plastik, sebagaimana mengkafani jenazah yang lain. Ini sekilas tentang masalah kafan. Baik. Untuk berikutnya masalah salat kita ambil pada pertemuan yang akan datang.